Jadi kita akan bacakan satu kitab Fathul Bari yang pengarangnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ini kelahirannya Mesir ya di dekat sungai Nil. Tapi ada yang mengatakan kelahirannya di Palestina, tepatnya di dekat Asqalan, sehingga disebutlah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya karya, kitabnya sangat banyak sekali, ada sekitar 300 karya. Di antara karya yang sering kita dengar, yang juga di sini dibacakan di masjid ini, kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram itu karangan beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan salah satunya kitab Fathul Bari ini yang sedang saya baca. Beliau juga punya guru cukup banyak, ada sekitar 630 guru. Maka kalau dalam tradisi ilmu, kita ini harus memang jelas gurunya. Di hampir semua ulama-ulama besar itu punya guru, seperti Imam Muslim pun ada sekitar 220 guru. Nah, jadi kita tuh bisa menghitung dan menyebutkan, kalau saya belajar ini dengan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, dan seterusnya, atau gurunya siapa yang belajar tentang kategori hadis, atau tafsir, atau fikih, atau apa. Nah, dalam salah satu pembahasan kitab Fathul Bari ini akan menjelaskan tentang Kitabul Hudud, bab tentang hudud. Kajian tentang hudud ini memang jarang dikaji secara umum di masyarakat. Mungkin hudud ini kalau didekatkan dengan hukum positif kita, ini disebut dengan hukum pidana. Jadi tentang bicara pidana. Akhir-akhir ini juga di Indonesia banyak yang saling mengadukan tuntutan hukum ini dipidanakan gitu. Gambaran umum kita sedikit bicara hukum ya. Hukum itu kan di Indonesia dikenal ada dua. Pertama ada perdata, lalu yang kedua ada pidana. Ada perdata dan pidana. Sesungguhnya ketika kita punya persoalan hukum, tidak selamanya setiap persoalan hukum harus dibawa ke polisi. Jadi yang terjadi ini kasusnya apa-apa lapor polisi. Sehingga ujungnya kan kalau lapor ke polisi kan dipidanakan. Kalau dipidanakan nanti kelanjutannya adalah dipenjarakan. Itu biasanya kalau pidana begitu. Jadi pidana itu yang menyangkut kejahatan-kejahatan dan umum ya. Tapi kalau perdata itu sifatnya lebih pribadi, itu perdata ya. Biasanya menyangkut hak dan kewajiban. Jadi ada hak-hak atau ada kewajiban yang tidak tertunaikan, itu nanti masuk pada perdata. Seperti waris. Jadi kalau ada sengketa waris itu masuknya perdata, tidak usah langsung dipidanakan. Kita bisa damai, waris, pernikahan. Orang mau nikah, mau cerai, mau apa itu urusan pribadi. Ada seorang ustadz karena gara-gara poligami, lalu kemudian heboh netizen, akhirnya membuli, padahal itu kan persoalan pribadi saja. Itu kalaupun ada yang menggugat ya pihak istrinya, itu diperdata saja. Misalkan untuk pembuktian ijazah ini palsu apa enggak, itu sebenarnya perdata itu. Jadi tidak harus masuk pidana. Tapi nanti pidana itu nanti pakai delik aduan yang lain supaya masuk pidana, yaitu fitnah itu. Yang Bapak Ibu kalau mengikuti perkembangan, kan ini juga sudah disahkan ya KUHP yang baru. Ini juga ada beberapa yang ramai didiskusikan. Saya 2 minggu yang lalu diundang untuk atau ikut mendiskusikan tentang KUHP baru di BWM, tapi pasti tidak bisa. Hanya saya ikuti bacaan-bacaan tentang KUHP dan beberapa hal
eh, memang masih ada beberapa hal yang rame masih didiskusikan, karena ujung-ujungnya kalau KUHP itu kan nanti dipenjarakan atau kategorinya pidana. Kumpul kebo itu juga sudah masuk dalam KUHP, bisa dipenjarakan. Lalu yang sedang ramai juga adalah mencemarkan nama baik presiden atau wakil presiden juga dipenjarakan, dan banyak lagi beberapa hal, termasuk persoalan poligami juga itu masuk KUHP juga sekarang ya. Ya, nikah siri, itu tentang nikah siri itu masuk KUHP. Nah, di dalam kalau pidana itu hukum positif Indonesia. Nah, kalau dalam Islam, nah itu disebut dengan fikih jinayat. Ya, jadi fikih jinayat. Nah, sehingga di sini di kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al Asqalani menulis satu bab khusus, yaitu Kitabul Hudud. Nah, kitab tentang hudud. Al-hudud jam'u haddin. Hudud itu jamak dari kata had. Jadi had. Mahwal had, apa itu had? Had itu kalau dalam kamus artinya batasan. Jadi batas. Jadi ada had, ada batas. Disebutkan tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, atau itulah aturan-aturan Allah. Logatan al-man'u, had atau hudud itu disebut dengan al-man'u. Al-man'u itu artinya mencegah. Ya. Sumiyatul hudud dari kaliman iha minartikabil al-fawahis. Disebut hudud itu ya, karena untuk mencegah. Mencegah itu ya menghalangi minartikabil fawahis, untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Jadi supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji atau perbuatan-perbuatan buruk, maka ada hudud, ada batas-batas, ada aturan-aturan. Itu disebut dengan hudud. Sedangkan hudud secara istilah, al-haddu uqubatun muqaddaratun min kibali syari'. Kalau had atau hudud itu adalah uqubatun, ya, ukubah, sanksi yang sudah ditentukan min qibali syari', dari sisi syariat. Jadi aturannya itu langsung ditentukan oleh Allah. Itu hudud. Jadi mudahnya kalau orang bicara hudud, nanti kan kalau baca kitab Bulughul Maram juga ada kitabul hudud. Jadi dalam beberapa kitab fikih ada pembahasan kitabul hudud. Cuman persoalannya tidak terlalu diperdalam ketika memahami, kecuali ya orang-orang tertentu mungkin yang berbicara tentang hukum-hukum ya. Ya fikih jinayat itu, atau hukum pidana kalau di Indonesianya. Jadi hudud itu adalah hukuman yang sudah ditentukan, uqubatun muqaddaratun. Jadi hukumannya itu sudah ditentukan min kibali syari', dari Allah, si pembuat syariat. Sehingga nanti seorang hakim itu tidak bisa merubah-rubah ya, ketentuan tersebut. Sehingga di sini dijelaskan, kata Al-Mustafa, fala yajuju az-ziyadatu 'alaiha bismil haddi wala nuqsanu minha. Jadi tidak bisa menambah-nambah, tidak bisa mengurang-urang. Ya, intinya kalau hudud itu mudahnya ketentuan-ketentuan yang sudah ada dijelaskan langsung oleh Al-Qur'an, oleh syari' atau oleh hadis. Walaupun memang nanti dalam prakteknya ya ada tafsir lagi, ada interpretasi terhadap penerapannya. Tapi ketentuan itu sudah langsung dari sonohnya, itu sudah ada ketentuannya. Kalau yang tidak ada ketentuan itu nanti kalau dalam fikih disebutnya takjir. Jadi orang itu ditakjir. Takjir juga hukum. Nah itu hukum
yang diberikan kepada seorang hakim, nanti hakim ini terserah nih mau memutuskannya seperti apa, karena panduan dari syariatnya tidak ada. Panduan dari syariatnya tidak ada. Sehingga nanti hakim akan memutuskan, oh hukumannya ditakjir saja. Ditakjir ini ya terserah putusan hakim mau diapakan. Itu istilah takjir. Kalau dari segi macam-macam hudud, dalam sini kitab Fathul Bari sebutkan ada 2 macam. Yang pertama ada muttafaq alaih dan yang kedua mukhtalaf. Wa qad hasara ba'dul ulama'i ma qila biwujubil haddi bihi fi 17 syai'an, yakni fa minal muttafaq alaih wa minal mukhtalaf. Sebagian ulama ada yang membatasi. Yang membatasi termasuk perbuatan-perbuatan hudud itu jumlahnya ada 17. Ada 17 perkara yang masuk hudud. Dari yang 17 perkara itu dibagi menjadi 2. Ada yang muttafaq alaih, ulama sepakat. Dan yang kedua ada yang mukhtalaf. Mukhtalaf itu berbeda pendapat. Nah, jadi dari 17 kategori hukum tentang hudud itu dibagi 2, ada yang muttafaq alaih, yang ulama sepakat, maksudnya sepakat tentang hukuman tersebut apa. Lalu yang kedua ada yang mukhtalaf. Mukhtalaf itu berbeda, jadi ulama berbeda pendapat tentang hukuman tersebut. Dari yang 17. Nah, kita bicara yang muttafaq alaih dulu. Yang muttafaq alaih itu ada 6. Jadi ini ulama sepakat ada 6 perkara, 6 perbuatan hudud yang hampir di semua kitab fikih yang mesti membahas ini. 6 perkara ini. Itu karena masuknya muttafaq alaih. Apa saja yang muttafaq alaih itu? Fa minal muttafaqi alaih ar-riddatu. Pertama riddah. Nah, riddah ini murtad. Orang murtad itu ada hukumannya. Ya. Orang murtad itu ya hukumannya ya dibunuh. Hukuman bunuhnya jelas. Ada hadis-hadis yang menunjukkan itu. Tetapi membaca hadis tentang riddah langsung dibunuh, hati-hati juga. Jadi ada orang yang pindah agama langsung dicap ini murtad harus dibunuh hukumannya. Ya tidak begitu. Ada satu disertasi yang membahas, meneliti tentang hadis-hadis tentang riddah. Gitu. Jadi ketika Nabi mengatakan orang yang murtad harus dibunuh itu konteksnya dalam keadaan apa. Jadi apakah semua orang yang murtad harus dibunuh? Nah itu yang disebut dengan tafsirnya nanti ya. Tapi secara umum memang orang yang murtad itu ada hukumannya, ada hadnya. Yang kedua, wal khirabah. Khirabah itu merampok. Yang ketiga wassariqah. Sariqah itu mencuri. Nah, di sini masih yang muttafaq alaih yang sepakati ada merampok, ada mencuri. Nah, para ulama membedakan antara merampok dan mencuri. Dan kedua-duanya perbuatan merampok, perbuatan mencuri ini terkena had. Masuk kategori hudud. Apa itu bedanya mencuri dan merampok? Kalau merampok, dalam kitab ini nanti pembahasan bab merampok, sifat dari intihab atau merampok itu adalah jahron. Jahron wa qahron. Jahron itu terang-terangan. Jadi kalau merampok itu jahron, terang-terangan, wa qahron itu paksa, memaksa. Ya. Jadi jahron wa qahron. Jadi terang-terangan dan memaksa. Itu kalau merampok gitu ya. Jadi al-muradu bihi al-ma'hud al-malu al-manhub wal muradu bi al-ma'hud jahran wa qahran. Jadi yang dimaksud merampok itu mengambil harta ya,
al-ma'khud, harta yang diambil, dengan cara jahron, terang-terangan, wa qahron, dan memaksa. Kan jahron ini begini ya. Orang itu kalau mencuri, ini mencuri berkebalikannya. Kalau mencuri itu kan al-khofiyah, sembunyi-sembunyi atau asir. Umumnya kalau orang mencuri itu kan malam hari. Umumnya orang mencuri itu kalau dalam keadaan sepi gitu. Dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Tapi kalau merampok itu jahron, ya terang-terangan. Mau malam, mau siang, mau sepi, mau rame. Bahkan di perjalanan yang ramai pun dia nyaman saja merampok. Dalam bis menyandra bis, menyandra pesawat terbang, itu kan ada orang yang menyandra itu ya. Disandra terang-terangan. Itu namanya merampok. Kalau dalam bahasa hadis itu, nanti dalam hadis Bukhari sini, wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasa ilaihi fiha absarahum wa huwa mu'minun. Jadi ada kalimat yarfa'un nas ilaihi absarahum. Jadi kalau merampok itu yarfa'un nas itu terangkatlah pandangan manusia. Jadi orang-orang itu memang menyaksikan. Kalau mencuri kan orang-orang tidak tahu, tidak menyaksikan. Bahkan mohon maaf ya, kejahatan per hari ini bukan hanya saja terang-terangan, tapi sengaja di live streaming coba. Jadi melakukan perampokan itu di live streaming. Dan itu sengaja memang. Jadi yarfa'unas ilahi absarahum itu ya terjadi, padahal hadisnya ini dulu Nabi membacakan yarfa'unas ilahi absarahum. Jadi sifat merampok itu disaksikan oleh banyak manusia. Yang sekarang disaksikan itu lebih dari itu. Umumnya orang melakukan kejahatan kan takut, tapi ini sengaja ditayangkan siaran langsung saat melakukan perampokan. Misalkan tadi pembajakan itu, membajak pesawat, disandra atau penumpang pesawat, nanti sengaja di live-kan karena akan ada timnya. Dan sengaja lapor ke pihak keamanan. Kami menyandra pesawat, tahu kan sengaja dilaporkan. Yang nanti tujuannya kan meminta sesuatu. Nah, jadi kami minta disediakan apa, kami minta apa. Nanti negosiasinya nanti pihak keamanan atau kepolisian bilang, baik permintaan atau keinginan saudara akan saya penuhi, tapi tolong penumpang pesawat jangan ada yang dibunuh. Nah, jadi hanya menginginkan sesuatu, tapi syaratnya jangan ada yang dibunuh penumpang. Nah, itu artinya yarfa'un nas ilaihi absarahum. Beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar gerakan ISIS ya, ISIS. Gerakan ISIS ini dalam memberikan hukumnya itu tanda kutip mohon maaf ya terlalu sadis, ekstrim, bahkan dilebkan. Jadi orang-orang itu nyembelih orang yang musuh-musuhnya itu disembelih, walaupun pakai bendera la ilaha illallah tapi ya menyembelih juga. Disembelih dan itu di live-kan itu ya. Sengaja itu dipertontonkan, tujuannya untuk menteror ya, menteror dunia global bahwa eksistensi kami ini ada gitu. Yang macam-macam tanda kutip bahasa lainnya kan begitu, sehingga sengaja ya. Saya penasaran ingin lihat nyembelih orang ya. Bapak Ibu kalau mau lihat nyembelih orang dilihat saja di YouTube itu ya. Jadi ngeri sekali itu. Orang kok digorok gitu ya. Dan itu ditayangkan. Nah, konten-konten yang ekstrim ini beredar di web-web. Ya mohon maaf ya. Beberapa waktu yang lalu juga saya kebetulan ikut rapat, diminta untuk rapat menangani penanganan kasus anak-anak siswa itu, anak-anak sekolah yang usia SMA, bahkan ada yang usia SMP, itu terindikasi mengikuti tadi
aliran-aliran yang ekstrim ya. Jadi Islam yang ekstrim yang menyuarakan ya, jihadis, pokoknya kelompok-kelompok jihadis, ngebom, membunuh, dan memang ada. Jadi web-webnya ada, nanti ikut grup-grup kelompok tersebut. Nanti terpaparnya itu melihat web, buka web. Jadi anak-anak kita yang sepertinya baik-baik saja tapi sering melihat tayangan itu, jadi nyembelih orang, lalu mengebom dan seterusnya. Nah itu diikuti oleh anak-anak, walaupun tadi ya tanda kutip menggunakan ya sisi-sisi dalih agama. Tapi kan pemahaman yang semacam itu tentu keluar dari pemahaman ya ajaran agama juga dalam mayoritas. Nah, itu artinya yarfa'unas ilaihi fiha absarahum. Ada lagi kejahatan yang sifatnya pribadi. Kalau tadi kan kejahatan umum nih, menteror umum atau untuk kejahatan umum. Ini kejahatan untuk pribadi. Misalkan orang bunuh diri saja. Itu kan pribadi, tidak mencelakakan orang lain, tidak merugikan orang lain, yang membunuh dirinya sendiri. Tapi yang menarik tadi ya, saya ingin mengatakan, umumnya orang melakukan kejahatan itu kan sembunyi-sembunyi gitu, tidak ingin diketahui. Ini ada orang bunuh diri pakai live streaming, Pak. Iya, karena saya juga pernah lihat, buka scroll di media sosial, wah ini beberapa waktu ya itu telah terjadi tayangan langsung gitu. Saya penasaran lah, tak buka lah ya, untuk wawasan saja. Ternyata orang bunuh diri, tapi bunuh dirinya itu live streaming itu. Jadi sudah menyiapkan tali gantungannya, menyiapkan video, direkam sendiri sengaja. Lalu sebelum bunuh diri berkata-kata, terus naik ke gantungannya, kan memang videonya sudah disetting ke arah sana. Nah, jadi seperti itulah ya dunia sekarang. Nah, kembali ke sini, jadi dalam muttafaq alaih itu ada enam perkara. Tadi yang pertama ridah, kedua hirobah itu perampokan, yang ketiga sarikoh. Kalau sarikoh itu pencurian, mencuri. Nah, itu semuanya ada hadnya. Misalkan dalam Al-Quran tentang sarikoh juga kan ada wasariku wasarikotu faktau aydiyahuma. Seorang pencuri, as-sarikoh, mudakar, laki-laki, berarti pencuri yang laki-laki. Wasarikotu, ini mu'annas, berarti perempuan. Ya, perempuan ada nggak yang mencuri? Ada juga ya, kan itu Quran mengatakan sariku wasarikoh, laki-laki ataupun perempuan yang mencuri. Itu apabila mencuri, hukuman hadnya apa? Yang ditentukan adalah faqta'u aydiyahuma, dipotong tangannya. Nah, itu yang disebut dengan hudud. Jadi aturannya langsung ada dari Allah. Mencuri itu dipotong tangannya. Walaupun praktek potong tangannya itu ditafsir ulang. Jadi para ulama mencoba memahami. Tapi kalau hukumannya sudah langsung ada ketentuannya begitu. Nah, misalkan kenapa nih di Indonesia kok orang mencuri nggak dipotong tangan? Berarti nggak melaksanakan hukum Allah kalau begitu. Nah, tentu betul ya, hududnya jelas, orang mencuri itu dipotong tangan. Tapi nanti ada persyaratan, dalam persyaratan pelaksanaan hudud itu salah satunya persyaratannya yang menegakkan hudud itu adalah penguasa. Penguasa itu berarti ya konstitusi kita tidak membuat aturan potong tangan. Karena konstitusi kita tidak membuat aturan potong tangan bagi pencuri, maka sekali-kali Bapak nggak boleh potong tangan tetangga karena gegar sebab mencuri. Kalau ada tetangga mencuri, langsung kita tangkap, potong tangannya. Malah kita nanti yang bisa kena hukum lagi karena tidak dituangkan dalam konstitusi kita, dalam undang-undang kita. Karena memang dalam fikih memang syarat melakukan hudud itu ya oleh pihak penguasa atau pemerintah. Ada orang zina dicambuk atau dirajam, itu kalau yang mencambuk merajam itu benar kalau itu aturan negaranya, undang-undangnya memuat itu. Tapi kalau tidak, jangan.
Misalkan di Aceh. Nah, di Aceh itu kan dilindungi, ada konun, ya, ada konunnya, ada aturannya. Di yang pacaran ketahuan oleh satpol itu bisa dicambuk, bisa dipukul, bisa dibubarkan. Tapi Bapak kalau lihat di lapangan Karang ada pacaran, dicambuki sendiri malah kita yang diperkarakan. Karena tidak diatur, nanti diaturnya malah ini tindakan kekerasan, kami dipukuli oleh Pak Roni. Tapi kalau di Aceh tidak ada aturannya, boleh dilakukan itu. Terus istilah tafsir lagi begini, potong tangan itu tujuannya apa toh? Jadi nanti diambil makosidnya, makosid syariah. Bahasa lain substansinya apa? Kenapa ada teks mengatakan harus potong tangan atau kudu dipotong tangan itu kenapa? Tujuan potong tangan itu supaya dia tidak mencuri lagi gitu. Nah, ada nggak cara lain supaya orang tidak mencuri lagi tapi tidak harus potong tangan? Kalau sekali potong tangan kan ini abadan selamanya loh. Sampai kalau orang hidupnya 60 tahun, selama 60 tahun dia nggak punya tangan. Kalau sudah nggak mencuri lagi, kan dia tidak bisa beramal soleh lagi. Ada nggak cara yang lain? Nah, disitulah muncul tafsir atau interpretasi. Ya, berarti tafsir yang muncul di Indonesia, ya tentu tinggal ulama-ulama kita ya ikut merumuskan undang-undang, ya maka dipenjarakan. Penjarakan itu tangannya masih ada, tangannya masih lengkap. Dengan dia bertobat, mudah-mudahan dia bisa beramal soleh. Tapi kalau tangannya hilang, ketika dia bertobat ingin beramal soleh kan, nah menjadi tidak bisa juga. Nah, sehingga itu yang dimaksud. Kalau ketentuannya ada, itu hudud, itu potong tangan. Tetapi prakteknya, nah di situ nanti ada tafsir-tafsir ya di praktek di negara masing-masing. Yang berikutnya yang keempat, wazina, zina. Lalu yang kelimanya wal qadaf. Qadaf itu menuduh seorang berbuat zina. Nah, zina itu ada dua macam. Pertama disebut dengan zina muhson, yang kedua zina ghair muhson. Kalau zina muhson itu zina orang yang sudah menikah. Ada tetangga sebenarnya dia sudah menikah kok malah zina. Itu muhson. Hukumannya itu dirajam. Kalau menurut aturan fikihnya dirajam. Kalau yang ghair muhson itu yang belum menikah ya, anak muda. Ada muda-mudi berzina, itu hududnya adalah dicambuk. Ya. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu ada dalam surat An-Nur. Ya. Jadi seorang pezina, laki atau pezina perempuan, jika dia melakukan zina maka fajlidu, cambuklah kulla wahidin dari salah satu keduanya mi'ata jaldah, 100 kali cambuk. Kemudian wal qadaf. Nah, qadaf ini termasuk hudud yang disepakati. Ya, nomor 5 ya qadaf. Qadaf itu artinya menuduh. Ini berhati-hati ya. Menuduh seseorang berbuat zina padahal dia tidak berzina. Maka si penuduhnya itu nanti bisa kena hukum, dan itu jelas, itu langsung aturannya dari Allah. Kan ada dalam surat apa itu ya? Walladzina yarmunal musanati lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Jadi menuduh seseorang itu tidak boleh sembarangan, harus ada saksinya. Ya. Lam ya'tu bi arba'ati syuhada, itu kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, nah maka dia terkena. Mana dasarnya menuduh seorang yang baik-baik itu. Nah, termasuk tadi saya nyinggung dalam KUHP yang baru, itu istilah kumpul kebo itu. Ya, kumpul kebo itu nanti bisa kategori dipidanakan, tapi juga nanti harus jelas kumpul kebo itu benar-benar telah terjadi perbuatan zina apa tidak. Gitu. Jadi dari segi hududnya masuk nih. Jadi sungguhnya bahasa lain hukum-hukum Islam yang dimasukkan atau diterapkan ke dalam KUHP. Beberapa hal juga akan ada.
Itu menuduh seseorang berbuat zina. Kemudian yang terakhir, yang keenam, syurbul khamri, minum khamr. Nah, ini orang yang mabuk itu hadnya langsung dari Allah, ada hukumannya. Dalam hadis diuraikan lebih detail, jadi seorang pemabuk itu nanti hukumannya dicambuk. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan 80 kali cambuknya, ada yang mengatakan 40 kali dicambuknya. Itu bagi syurbul khamr. Nah, dalam kitab sebutkan syurbul khamri sawa'un asakhirun amla. Baik itu memabukkan ataupun tidak. Jadi begini kategorinya. Ukurannya itu bukan mabuk atau tidak. Tapi orang itu minum khamr. Khamr yang sudah kategori ya, minuman yang memabukkan yang disepakati para ulama, jika diminum, apakah dengan minum itu mengakibatkan mabuk atau tidak, itu tetap kena hukum. Jadi nanti dalilnya jangan, lah saya kan nggak mabuk gitu. Orang yang biasa mabuk ya minum 1 gelas nggak mabuk. Ya dia biasa minum 1 botol, 2 botol. Jadi tidak alasannya saya kan nggak mabuk gitu. Jadi bukan karena sebab mabuknya, tapi sebab dia minum khamrnya, syurbul khamr itu. Asakhirun amla. Apakah memabukkan ataukah tidak? Syurbul khamr ini termasuk kategori ya hudud. Jadi perkara yang sudah ada ketentuannya langsung ya, diatur. Tapi nanti ada lagi, bagaimana jika seseorang meminum yang diminumnya itu bukan khamr, tapi mengakibatkan memabukkan, apakah dia harus dikenakan hudud, dikenakan hukuman apa enggak? Nah, nanti yang kategori itu ada dalam kategori yang mukhtalaf. Nah, ini menarik, ada yang mukhtalaf. Mukhtalaf itu diperselisihkan. Nah, misalkan saya bacakan yang mukhtalaf berarti ada 11 tuh ya. Tapi tidak saya uraikan. Saya menjelaskan tadi yang ada singgungan. Kalau minum khamrnya itu ulama sepakat muttafaq alaih itu harus kena hukuman. Tapi ada yang kategori minal mukhtalaf. Syurbu ma yazkuru kasiruhu min ghairil khamri. Nah, syurbu ma yazkuru kathiruhu min ghairil khamri. Seorang yang minum ya, minum sesuatu yang bisa mengakibatkan mabuk karena sebab kathir, karena sebab banyak. Tetapi yang dia minum itu min ghairil khamri, itu bukan khamr. Contoh biar mudah ya. Kalau di tempat saya Jawa Barat itu dikenal peyem. Nah, itu air tape, peyem ketan itu kan ada airnya. Kalau diminum boleh tidak Pak? Boleh. Itu halal itu. Tetapi jika minum air tape dalam jumlah yang banyak, itu konon katanya bisa menyebabkan mabuk karena minum air tape. Nah, di sini ulama berbeda pendapat, mukhtalaf. Jika ada orang yang mabuk karena sebab minum sesuatu yang mengakibatkan tadi mabuk itu, tapi yang dia minum bukan khamr, apakah kena hukuman? Nah, itulah contoh, itu namanya mukhtalaf. Mukhtalaf itu beda pendapat. Bisa jadi ulama mengatakan, oh ya dia juga harus dicambuk, wong mabuk kok gitu. Mungkin yang satu argumentasinya enggak, memang dia mabuk, tapi yang dia minum bukan khamr. Selain tape apa lagi Pak yang bisa mabuk itu? Hah? Duren. Oh, duren bisa mabuk. Waduh. Nanti Bapak Ibu yang makan duren bisa kena hukum. Kalau kebanyakan ya. Gitu ya. Jadi minum sesuatu atau makan sesuatu yang mengakibatkan mabuk, tapi yang dia minum bukan khamr. Nah, ini karena hukum apa tidak? Itu mukhtalaf. Air kalau di Jawa Timur itu apa yang suka di pinggir jalan itu? Pakai botol-botol kayak botol aqua itu. Hah?
tua, siwalan. Nah, tuh. Mungkin kalau minumnya dalam kadar tertentu bisa mengakibatkan mabuk. Nah, ini kalau ada orang mabuk tapi bukan pakai homer ya. Nah, ini dihukum apa enggak? Nah, setelah dikategorikan mukhtalaf, itu orang beda pendapat. Sekarang itu orang mabuk itu aneh-aneh dan direko-reko ya. Katanya misalkan minum komik itu halal ya, halal. Tapi kalau kadar tertentu katanya bisa mabuk. Menghirup lem itu. Nah, lem saja katanya bisa mabuk. Tapi lem kan tidak dikategorikan homer, tapi jadi mabuk. Nah, sehingga nanti situ contoh yang mukhtalaf. Yang terakhir contoh lagi, kalau dalam muttafaq alaihnya kan zina. Kalau zina itu muttafaq alaih. Tapi nanti masuk dalam yang mukhtalaf, yang berbeda pendapat itu di sini al-liwat, as-sihaq. Liwat itu hubungan badan laki dengan lanang. Sihaq wanita dengan perempuan. Jadi lesbi, homo. Nah, ini kalau ada orang lesbi dan homo ini dihukum apa enggak? Nah, ini tidak kategori yang muttafaq alaih tapi yang mukhtalaf. Terus di sini di kitab juga ada lagi, mohon maaf ini. Ityanul bahimah, mendatangi binatang. Mendatangi binatang itu mohon maaf ya, berhubungan badan dengan binatang. Nah, ini sudah ada di kitab, dulu sudah ada. Ityanul bahimah. Jadi berzina dengan binatang. Ini biasanya laki apa perempuan ya? Ya, laki zina dengan binatang. Ya, dulu saya waktu kecil SD ada orang yang zina dengan binatang, dengan ayam tetangga. Ayam tetangganya bunyi keok-keok, lalu tangganya keluar, terus dimarahi anak kecil. Kamu ini ngapain sini? Terus tetangganya cerita, ngobrol, jadi saya jadi tahu. Jadi memang ada ternyata Yanul Bakhimah. Belum lama juga ya, tapi sebenarnya kasus lama itu di daerah Kalimantan atau mana itu ya, yang ada orang utan itu ya, di mana ya? Kalimantan ya, orang utan itu. Itu kan kasusnya viral itu. Jadi orang utan ini, mohon maaf Bapak Ibu, dikomersialkan. Jadi ada germoknya, dia nangkap orang utan yang perempuan, yang betina. Lalu kemudian orang berzina, bayar. Berzinanya dengan orang utan. Kan orang utan juga kayak manusia tuh. Rambutnya kan dicukur itulah. Nah, jadi kelihatan kulitnya putih Pak ya. Nah, itu berzina dengan binatang. Di kitab juga Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah menyebutkan wa tumkinul mar'atu al-qird wa ghairihi minad dawabi min watiha. Bahkan dimungkinkan juga, mohon maaf, al-mar'atu seorang perempuan. Nah, jadi perempuan pun mungkin mendatangi atau berzina dengan al-qird. Qird ini kera. Nah, jadi Ibnu Hajar mungkin memberi contohnya dulu, ada wanita yang berzina dengan kera. Atau wagwerihi yang lainnya minad dawab dari binatang min watiha yang memang tujuannya untuk watok. Ya, watok itu ya berzina. Jadi kalau ada orang berzina dengan binatang, nah ini apakah dikenakan hukum atau tidak? Ini ternyata kasus seperti ini masuknya dalam kategori yang mukhtalaf, yang diperselisihkan. Jadi kalau diruntut gini ya, kalau laki-laki suka sama perempuan itu masih wajar, karena memang hubbus syahawat minan nisa. Tapi yang tidak wajar itu kalau laki-laki senang dengan laki-laki itu loh. Ya. Ini saya beberapa kali lihat
dari arah Kota Gede suka ada yang jalan dua orang cantik sekali, ternyata laki-laki ya. Itu suka lewat di Tegal Gendul. Saya kira, ini kayak perempuan, ternyata laki-laki. Nah, jadi kalau laki suka perempuan, perempuan suka laki, itu tanda kutip masih normal. Aturannya begitu memang ada, hubus syahwat nisa. Tapi ini kalau perempuan senang perempuan, nah ini mohon maaf kan tadi ya keluar dari kenormalan umum. Bahkan yang lebih buruk lagi tadi, orang sudah nggak tertarik dengan manusia, tapi puas kalau berzinanya dengan binatang. Nah itu yang lebih buruk lagi, sehingga agama mengatur. Nah, tapi aturan ini kalau dalam bab hudud masuk kategori yang mukhtalaf, yang diperselisihkan. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang rahmatullah SWT, kajian kita pada kesempatan kali ini sedikit mengkaji wawasan kita tentang persoalan hudud diambil dari kitab Fathul Bari.